Halo semuanya, jumpa lagi bersama Miss Margaret. Pada video kali ini kita akan membahas sistem koordinat bagian kedua, yaitu menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Silahkan tonton video ini dari awal sampai akhir agar kalian dapat mengerti tentang sistem koordinat bagian kedua. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0. Coba perhatikan denah perkemahan di bawah ini. Nah, pada denah perkemahan di bawah ini terdapat pos utama, tenda, pos-pos lainnya, kolam, dan lain-lain. Pada denah perkemahan kita akan menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0. Nah, yang dimaksud dengan titik asal itu adalah perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y adalah di titik asal, yaitu pada koordinat 0,0. Pada denah ini yang memiliki koordinat 0,0 itu adalah pos utama. Nah, kita perhatikan beberapa pertanyaan di bawah ini. Bagaimana posisi pasar terhadap pos utama? Kita lihat. Posisi pasar terhadap pos utama. Kita akan mencari posisinya itu bagaimana dari pos utama ke pasar. Nah, kita akan bergerak sejauh 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kanan dan kita lihat di sini 1, 2, 3. 3 satuan ke atas. Sehingga posisi pasar terhadap pos utama adalah 4 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. Selanjutnya, bagaimana posisi kolam terhadap pos utama? Kita lihat dulu kolam. Ini adalah posisi kolam, ini adalah posisi pos utama. Kita akan melihat posisinya itu bagaimana. Nah, perhatikan, untuk yang pertama kita hanya boleh melangkah ke kiri atau ke kanan untuk yang pertama. Kemudian untuk kedua, ke bawah atau ke atas. Kita perhatikan kalau dari pos utama ke kolam, maka dia akan melangkah sejauh 1, 2, 3 satuan ke kiri dan ke bawah sebanyak 1, 2, 3 satuan ke bawah. Sehingga posisinya adalah 3 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah. Baik, kita masuk ke bagian yang kedua, menentukan posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Nah, dengan memperhatikan denah perkemahan yang sama, kita akan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Bagaimana posisi pasar terhadap kolam? Posisi pasar terhadap kolam. Nah, yang menjadi titik acuan kita di sini adalah posisi kolam. Kita perhatikan, ini adalah kolam, kemudian ini pasar. Kita akan mencari posisi pasar terhadap kolam. Nah, kita akan lihat posisi pasar terhadap kolam, maka dia akan bergerak sejauh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan ke kanan dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke atas. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana posisi hutan terhadap tenda 3? Nah, dari sini yang menjadi titik acuan kita adalah tenda 3. Ini adalah posisi dari tenda 3-nya. Kemudian ini adalah letak dari si hutan. Kita mau cari jarak dari ini. Tenda 3. Ya, berarti dia akan bergerak sejauh, perhatikan, dia akan bergerak sejauh 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke kiri dan 1, 2, 3, 4, 5 satuan ke atas. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana posisi tenda 2 terhadap pos 1? Pos 1 adalah titik acuannya, ingat ya, dari pos 1 ke tenda 2. Bagaimana posisinya? Berarti dari sini bisa kita lihat posisinya adalah
1, 2 satuan ke kiri, dan 1, 2, 3 satuan ke bawah. Jadi seperti itu dia ya untuk menentukan posisi titik terhadap titik tertentu. Selanjutnya kita akan menentukan posisi tempat pada bidang koordinat kartesius. Pada bagian sebelah kanan sudah tersedia kolom-kolom kosong yang akan kita isi posisi tempatnya. Untuk yang pertama, kita akan menentukan posisi perumahan terhadap pos utama. Sebelumnya kita perhatikan dulu denah perkemahan berikut. Posisi perumahan terhadap pos utama. Nah, untuk mencapai perumahan dari pos utama, kita harus bergerak sejauh 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke kanan dan 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke atas. Nah, untuk koordinat X, apabila dia bergerak ke kanan, maka nilainya positif. Untuk koordinat Y, apabila dia bergerak ke atas, maka nilainya juga positif. Nah, berlaku untuk kebalikan. Apabila nanti untuk koordinat X, dia bergerak ke kiri, maka nilainya negatif. Dan untuk koordinat Y, apabila dia bergerak ke bawah, nilainya juga negatif. Nah, karena ini bergerak ke kanan dan ke atas, maka nilainya sama-sama positif, sehingga titik koordinatnya ada di 6,5. Kemudian kita akan menentukan posisi perumahan terhadap tanah lapang. Nah, perumahan terhadap tanah lapang berarti titik acuannya adalah tanah lapang. Kita akan menentukannya. Nah, untuk mencapai perumahan dari tanah lapang, kita harus bergerak sejauh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Karena tadi dia bergerak ke kanan, maka nanti koordinat X-nya positif, dan karena dia bergerak ke atas, koordinat Y-nya juga positif. Sehingga dia berada pada koordinat 10,2. Nah, kemudian kita akan menentukan posisi perumahan terhadap kolam. Ini dia. Posisi perumahan terhadap kolam akan bergerak sejauh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 satuan ke kanan dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan ke atas. Maka koordinat titiknya ada di 9,8. Kita akan mencari posisi dari pemakaman terhadap pos utama. Pos utama di sini bertindak sebagai titik acuan, maka kita harus bergerak sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 satuan ke kiri dan 1, 2. 2 satuan ke bawah. Karena bergerak ke kiri, maka nanti nilai dari koordinat X-nya ini adalah negatif, dan karena dia juga bergerak ke bawah, maka nilai dari koordinat Y-nya juga negatif. Maka koordinatnya adalah negatif 5, negatif 2. Kemudian kita akan mencari posisi pemakaman terhadap tanah lapang. Ini dia ya, mau kita cari posisinya. Dia akan bergerak sejauh 1 satuan ke kiri dan kita hitung ke bawahnya ini 1, 2, 3, 4, 5 satuan ke bawah. Karena dia bergerak ke kiri, maka nilai dari X-nya negatif dan Y-nya juga negatif karena dia bergerak ke bawah. Sehingga koordinatnya adalah negatif 1, negatif 5. Selanjutnya, posisi pemakaman terhadap kolam. Nah, posisi pemakaman terhadap kolam kita lihat. Dia akan bergerak, kita ingat dia harus kalau nggak ke kiri dulu, ke kanan dulu. Ini kan posisinya ke kiri dulu sebanyak 2 satuan dan ke atas sebanyak 1 satuan. Sehingga koordinatnya adalah negatif 2, 1. Kenapa di sini dia 1? Karena dia bergerak ke
atas, gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas posisi tempat pasar terhadap pos utama. Nah, pasar terhadap pos utama adalah sebagai acuannya. Maka nanti kita harus melangkah sebanyak 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kanan dan 1, 2, 3. 3 satuan ke atas. Ini dia ya. 4 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. Sehingga koordinatnya adalah 4,3. Kemudian kita akan melihat posisi pasar terhadap tanah lapang. Pasar terhadap tanah lapang, berarti tanah lapang ini adalah titik acuannya. Nah, kita hitung dulu jaraknya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan ke kanan. Karena dia ke kanan, maka koordinat X-nya positif. Nah, kenapa di sini nilai Y-nya 0? Karena dia tidak ada nilainya, Y-nya ya, tidak ada ke atas atau ke bawah. Maka kita buat koordinat Y-nya adalah 0. Posisi pasar terhadap kolam. Posisinya kita lihat di sini adalah kolam. Maka ini dia. Kita akan melangkah sejauh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan ke kanan dan ke atas dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke atas. Sehingga nanti posisinya adalah di koordinat ini ya. Nah, begitu juga untuk titik-titik selanjutnya. Ini bisa kalian pahami dan pelajari. Ini sudah lengkap semua, begitu ya. Sekian pelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.